Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan. Ada perasaan-perasaan di mana kita jengkel, ada perasaan kita marah, kita kesal. Apalagi jika orang yang tidak menyukai kita mulai melakukan pemfitnahan terhadap diri kita dengan menyebarkan misalnya berita-berita yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang seakan-akan menjelek-jelekan kita. Itu bukanlah satu kondisi yang mudah, karena seringkali kita merasa tergoda untuk bisa membalas, seringkali kita juga merasa marah dan rasanya ingin mengklarifikasi segala sesuatu, padahal itu sudah menjadi satu hal yang sulit untuk dilakukan. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini ketika sapaan sahabat bertemakan menghadapi musuh, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Sahabat yang terkasih, Daud pun di dalam kehidupannya ia harus berhadapan dengan banyak sekali orang yang tidak menyukai dia, terkhusus Saul. Pada saat Saul iri hati kepada Daud dan juga berusaha untuk membunuh Daud, betapa Daud tidak jengkel di dalam hatinya. Mungkin dia juga bertanya-tanya apa yang menjadi kesalahannya. Tetapi kemudian Mazmur 37 ini menunjukkan kepada kita paling tidak 3 hal. Ketika kita harus berhadapan dengan musuh atau orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang pertama, yakinilah bahwa Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidur, yang membiarkan anak-anaknya berada di dalam kegelisahan, dan Tuhan tahu apa yang Ia akan lakukan untuk menjaga anak-anaknya. Barangkali rasanya Tuhan tidak akan kemudian pasti membalaskan begitu ya hal yang tidak kita sukai kepada lawan-lawan kita. Tetapi paling tidak Tuhan akan menjaga kita, sehingga apa yang dilakukan oleh lawan-lawan kita itu tidak akan mengganggu, itu tidak akan mempengaruhi besar kehidupan kita. Tuhan akan bertindak, dan kalaupun apa yang dilakukan oleh lawan kita adalah satu hal yang besar, rasanya kehendak Tuhan dan juga perlindungan Tuhan yang akan bekerja buat kita. Kemudian hal yang kedua, dikatakan bahwa kebenaran akan bersinar seperti siang. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih, kalau misalkan di siang hari, biasanya salah satu hal yang kita lakukan adalah mati-matiin lampu. Kenapa? Karena sudah ada sumber lain, yaitu dari matahari. Dan berbeda seperti lampu tentunya, kalau lampu kita bisa menyalakan dan bisa mematikan sesuai dengan apa yang kita, kapan kita ingin dia nyala atau mati. Tetapi kalau matahari yang menyinari hari, yang membuat siang hari menjadi terang, bukanlah sesuatu yang bisa ditutup-tutupi. Dan ketika siang hari datang, sekalipun kita mematikan lampu, ruangan-ruangan di rumah kita akan lebih terang dibandingkan dengan malam hari. Demikian juga dengan kebenaran, Bapak Ibu. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa ditutup-tutupi selama-lamanya. Pemazmur mengatakan bahwa kebenaran itu akan tampak seperti siang. Artinya kebenaran yang sesuai dengan apa yang menjadi fakta dan juga kebenaran-kebenaran Tuhan itu akan muncul tanpa kita harus dengan lantang mengatakan itu kepada semua orang. Coba kalau kita melihat dengan kehidupan Yesus. Yesus ketika disalibkan, ia difitnah begitu rupa.
ia dicerca, ia dimaki-maki, seakan-akan ia adalah manusia paling berdosa. Tetapi toh ketika ia sudah bangkit dan ia naik ke sorga, turun Roh Kudus, kebenaran terungkap. Ia betul-betul adalah Sang Juru Selamat yang menyelamatkan manusia, dan juga ia adalah Allah bersama-sama dengan Roh Kudus memelihara jemaat Tuhan hingga saat ini. Apa yang berkenan di hadapan Allah, apa yang menjadi kebenaran Tuhan, itulah yang akan tersingkap di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa janganlah kemudian kita menjadi marah. Maksudnya tentu bukan kita berdosa kalau kita marah, tetapi kita harus berhati-hati dengan rasa marah yang ada di dalam hati kita. Karena rasa marah yang tidak kita kendalikan itu kemudian akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang jahat. Entah kita akan membalaskan, entah kita akan mencelakai, dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia berdosa yang didorong dengan rasa marah. Pemazmur mengatakan janganlah kita marah dan berbuat jahat, tinggalkanlah panas hati itu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bertindak. Biarlah kebenaran itu nyata seperti siang, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah mengapa Daud mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, karena Tuhan yang akan bertindak. Kalau kita mengingat juga ketika Daud bertemu dengan Saul, ketika dia punya berbagai macam alasan, 1000 alasan untuk membunuh Saul, ia ingat bahwa yang perlu ia lakukan adalah melakukan bagiannya. Dan apa yang bukan menjadi bagiannya, biarlah itu menjadi bagian Tuhan. Sahabat yang terkasih, pada hari ini ketika kita diingatkan bagaimana kita hidup di dalam hidup kita bersama dengan berbagai macam orang, baik yang menyukai kita atau yang tidak menyukai kita, biarlah itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, itu tidak mempengaruhi perilaku tindak tanduk kita sebagai garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.